selamat malam. Kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita boleh berjumpa kembali untuk sesi renungan yang kita akan ikuti saat ini. Kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih mempunyai kesempatan sehingga saat ini kita boleh berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan pada saat ini. Bersama saya, Pendeta Soleman Lokuna, kita akan mengikuti renungan firman Tuhan pada saat ini dengan tema Kecaplah olehmu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ayat renungan firman Tuhan yang boleh kita nikmati pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 8. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, banyak pertanyaan yang orang tanyakan atau saya dan saudara bisa tanyakan. Bagaimanakah kita sendiri bisa dapat mengetahui tentang kebaikan Allah dan kasih-Nya? Sang pemazmur mengatakan, bukan dengar lalu mengetahui, membaca lalu mengetahui, atau percaya lalu mengetahui. Tetapi pernyataan firman Tuhan dengan jelas, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Gantinya kita bersandar pada perkataan orang lain, tapi firman Tuhan mengajak saya dan mengajak saudara, kecaplah olehmu sendiri. Sebuah pengalaman adalah pengetahuan yang berasal dari percobaan. Agama percobaan adalah yang dibutuhkan sekarang untuk setiap orang yang mau menikmati kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ya, ada orang, maksudnya banyak sekali orang mempunyai pengetahuan secara teori mengenai kebenaran keagamaan, tetapi belum pernah merasakan kuasa karunia ilahi yang membaharui di dalam hati mereka sendiri. Itu sebabnya mereka percaya pada amaran Allah, tetapi sama sekali tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk luput dari amarah itu. Mereka percaya akan adanya sorga, tetapi tidak mengadakan pengorbanan untuk mencapainya. Banyak orang berpikir bahwa untuk tiba di sorga itu adalah mudah. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebuah perjalanan untuk menikmati hidup yang kekal akan sangat menentukan melalui pengalaman iman saya dan iman saudara terhadap janji firman Tuhan. Mereka boleh mengetahui obat yang menyembuhkan dosa, tetapi tidak menggunakannya. Mereka mengetahui yang benar, tetapi tidak menyukainya. Semua pengetahuan mereka nanti hanyalah akan menuduh mereka. Mereka tidak pernah mengecap dan belajar melalui pengalaman bahwa Tuhan itu baik. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, pada hari-hari yang kita jalani ini begitu mencekam dan menakutkan oleh karena virus penyakit campur corona yang menakuti setiap orang, entah dia adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau yang tidak mengenal Tuhan. Semua orang rindu agar penemuan obat penawar bagi penyakit corona yang menakutkan ini segera ditemukan. Tetapi saudaraku, peristiwa yang pernah dunia alami sebelum saya dan saudara dilahirkan dan hidup di atas dunia ini, pernah ada penyakit yang mematikan dan itu sangat menakutkan. Oleh karena tidak ada obat untuk menjadi obat penawar, yaitu penyakit dosa. Nah saudaraku yang kasih, sejak dosa masuk ke atas dunia ini, pada keluarga yang pertama yaitu Adam dan Hawa, obat penawarnya tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Tetapi oleh firman Tuhan yang Alkitab ajarkan bahwa ternyata obat penawar itu datang dari atas, yaitu dari Allah sendiri. Dan obat penawar itu yaitu
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, di saat ini banyak orang terus berdoa kepada Allah, baik secara pribadi ataupun keluarga. Mereka rindu agar menemukan kesembuhan atau terpelihara dari penyakit yang mematikan ini. Kalau dapat, Tuhan lakukan. Tapi saudaraku yang kekasih, sebenarnya obat penawar yang terbaik yang telah ditawarkan jauh sebelum penyakit corona ini, semua kita lihat, dengar, dan alami, telah ditawarkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satu obat penawar yang ditawarkan sorga. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, untuk menjadi murid Kristus berarti harus menyangkal diri dan mengikut Yesus melalui laporan jahat maupun baik. Setiap hal yang dimanjakan, yang menghalangi kehidupan keagamaan kita harus dihentikan. Saudaraku pendengar yang dikasih dalam Yesus Kristus, maukah kita mengadakan usaha-usaha dan mengadakan pengorbanan yang sebanding dengan nilai tujuan yang hendak dicapai? Saudaraku, setiap pergaulan yang kita bentuk, betapapun terbatas, akan membawa pengaruh terhadap kehidupan kita, dan meluasnya pengaruh yang menguasai kita itu akan ditentukan oleh derajat keakraban, pergaulan yang secara tetap, dan kasih serta pemujaan kita kepada orang yang menjadi teman kita bergaul. Saudaraku yang kekasih, maka dengan demikian, oleh pengenalan dan pergaulan kita dengan Kristus, kita boleh menjadi serupa dengan Dia sebagai satu-satunya teladan yang tak mempunyai kesalahan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentu kita bersyukur oleh karena penderitaan, bahkan kematian yang menimpa kehidupan manusia di atas dunia ini akan terus terjadi dan hanya akan berakhir manakala kita berjumpa dengan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Berhubungan dengan Kristus sungguh keindahannya tak dapat dikatakan. Hubungan demikianlah yang akan kita nikmati jikalau kita mencarinya, jikalau kita mengadakan suatu pengorbanan untuk memperolehnya. Saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, coba saudara renungkan firman Tuhan yang indah, yang merupakan jaminan untuk memberikan kepada kita pengharapan yang pasti terhadap kelepasan yang sorga akan lakukan bagi setiap kita. Jadi masing-masing kita boleh dan sanggup melalui pengalamannya sendiri untuk mengaku bahwa Allah adalah benar. Yohanes 3 ayat 33. Ia dapat bersaksi, aku membutuhkan pertolongan dan kudapatkan hal itu pada Yesus. Setiap kebutuhan, kesediaan disediakan, kelaparan jiwa dikenyangkan. Saya percaya pada Yesus sebab bagiku Ia adalah juru selamat yang ilahi. Saya percaya akan Alkitab ini sebab saya menemukan bahwa Alkitab itu adalah suara Allah kepada jiwaku. Saudaraku, Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, ajakan Tuhan kecaplah olehmu sendiri ketika saudara punya waktu, punya kesempatan untuk bersama Tuhan melalui mempelajari Alkitab firman Tuhan yang diilhami ini. Nasihat firman Tuhan ini boleh menuntun saya dan saudara untuk menikmati hubungan yang akrab dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan renungan firman Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami, Allah yang bersemayam di sorga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami, atas kebaikan dan kehidupan yang sehat walafiat, bahkan umur yang panjang. Sekalipun keadaan dunia menakutkan, tetapi kami berlindung kepada Allah sebagai dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan boleh mengusir setiap penyakit sampar yang mendekat kepada masing-masing kami. Harapan kami, sekalipun kami hidup di atas dunia ini penuh dengan penderitaan bahkan kematian, tapi terima kasih Tuhan, oleh karena Yesus telah berjanji, aku akan datang segera untuk kenikmatan yang dijanjikan dinikmati oleh setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan hidup menikmati hubungan yang terus dengan Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar setia kami yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera sorga yang berasal dari Allah di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta persekutuan Rohul Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.